Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang hasil liputan saya dalam sebuah diskusi yang melibatkan para guru dan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Seririt. Ini ada perwakilan guru dari SMP Negeri 1, 2, 3, dan 4 Seririt, juga SMP Negeri 1 Banjar. Nah, membahas apa? Narasumbernya namanya Jen Hendry, yaitu membahas tentang disiplin positif. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Setelah kegiatan talk show tentang disiplin positif, di situ juga talk show-nya tentang bagaimana mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Saya menjadi salah satu narasumber selain Pak Jen Hendry dan Kepala SMP Negeri 1 Seririt. Nah, setelah kegiatan talk show di luar yang outdoor, maka kemudian selesai sekitar pukul 10:30 dilanjutkan dengan sebuah diskusi tentang disiplin positif. Karena sebenarnya disiplin positif itu dilakukan oleh guru. Jadi nggak mungkin dicampur dengan murid nih kalau ngebahas ini. Maka kemudian dibuatlah dalam satu ruangan. Jadi kita ruangannya itu bentuknya U, duduknya tuh U. Dan di situ kumpullah semua, ada dewan pendidikan, ada kepala-kepala sekolah, kemudian ada guru-guru. Dan ternyata cukup seru guru-guru itu menceritakan pengalaman mereka dan apa yang mereka yakini selama ini sebagai benar ternyata keliru gitu dalam mendisiplinkan anak-anak. Jadi ini memang kegiatan yang positif. Power dawainya, jadi bisa lebih mudah. Oke, ini kita udah mau streaming 2 menit lagi, Kak. Oke. Sobat SMP ingat, hari ini kan kita streaming melalui YouTube. Jadi kakak minta nanti kalau pas itu bully. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan adalah bully dan biasanya dilakukan oleh orang yang punya relasi kuasa lebih. Dan tetapkan juga kemungkinan alternatif pemecahannya. Apabila itu sudah dilakukan, baru diberikan tindakan. Baik itu berupa konseling atau advokasi yang lain. Yang penting itu menerapkan pendekatan rasional emotif terapi. Itu keterampilan masa depan. Selain salah satu yang adik-adik harus bisa kembangkan adalah kemampuan mengambil keputusan. Bom Molotov. Ini anak berarti punya kemampuan dalam bidang IPA yang luar biasa dan mati semua itu hal positif pada dia karena berbagai bentuk kekerasan. Program anti-bullying dan anti-kekerasan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, lakukanlah pendidikan yang mengedepankan disiplin positif. Terima kasih. Mencari ilmu. Ada lagi? Untuk belajar. Oke. Nah, kalian sudah mencari ilmu, udah dapat ilmu belum? Sudah. Terus ngapain masih tetap bersekolah? Kan udah dapat ilmu. Bersekolah karena mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Sudah dapat ilmunya? Sudah. Terus ngapain masih tetap bersekolah? Ya?
jadi menarik kesimpulan pertama menyangkut paradigma. Memang betul Bapak Ibu, disiplin positif itu harus dimulai dengan mengubah paradigma pikir kita. Karena itu, bila ingin mengubah tindakan, maka ubah dulu cara berpikir kita. Oke? Sehingga dalam proses yang menarik, saya banyak keliling. Pada waktu ini dibawakan guru-guru tentang pendekatan disiplin positif. Secara teknis, pendekatan disiplin positif itu adalah mulai pertama mereka 30% dan di lingkungan sekolah 30% waktunya. Sehingga di rumah memang harus dilakukan, di sekolah pun harus dilakukan, dan di lingkungan masyarakat. Jadi dia berawal dari pengaruh positif, masuk ke dunia pendidikan. Ini respons guru-guru kita. Bapak, jangan latih disiplin positif ini kepada kami guru-guru, tapi latih dulu kepada orang tua, karena di situ didikan pertama terhadap anak. Betul kan Bapak Ibu? Lalu karena resisten Ibu ini bukan orang tua kedua buat anak-anak. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu di sekolah mengalami panggil orang tua? Ini yang paling sering dilakukan adalah memanggil orang tua terhadap pelanggaran saat dihukum sendiri. Jadi sebenarnya saat menghukum anak, cenderung kita sementara menghukum diri sendiri karena belum menemukan cara yang tepat. Nah, disitulah baru muncul kebutuhan pendekatan disiplin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana pendekatan? Bapak Ibu, jawabannya sebelum memberikan uraiannya selalu dimulai dengan kalimat, Bapak, anak-anak kami di sekolah kami adalah anak-anak buahan. Kalau anak apa? Mengajar di beberapa tempat. Bukan persoalan tempat mengajarnya, tapi bagaimana cara mengajar saya di sekolah itu. Saya selama sebelum waktu itu saya selalu berfokus pada diri saya, selalu berfokus pada apa yang saya yakini benar terhadap cara saya mengajar mereka. Ketika anak-anak datang terlambat, saya itu justru malah sebagai pendidik atau sebagai guru harus aware atau peduli dan percaya pada siswa kita bahwa mereka mampu melakukan perilaku disiplin positif itu. Paling saya ingat adalah yel-yelnya, karena 3 yel tersebut sudah membungkus kegiatan itu. Yang pertama adalah bergerak, berbenah, kemudian kita akan berubah. Itu. Dan saya ingat tadi kata-kata dari Pak Henry, kita harus lakukan. Beriang. Oke ya, demikian kegiatan sebenarnya lebih kepada diskusi dengan para guru dan kepala sekolah di Seririt ya. Jadi ada 5 sekolah yang terlibat dan cukup seru ya, berbicara, tanya jawabnya bagus banget gitu ya, pada semangat tentang disiplin positif ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.